Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب نحن من فرقة الثاني سنبحث عن الموضوع تشبيه. طيب فلنبدأ. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Siti Nabila Wayuning Tias. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang pembagian tasbih. Yang pertama, pembagian dua ujung tasbih dengan melihat segi mufrad dan murakkab. Wa bi'tibari tarafaihi yang qasim arba'atan tarkiban niftaradan tasbih dengan memandang kedua ujungnya atau musyabbah dan musyabbabah bih dibagi 4 yang bisa diketahui dari sisi mufrad dan murakkab. Ka'annaka syamsun wal muluk kawakibun idza tula'at lam yabdu minhunna kaukabu. Seolah-olah Anda itu matahari, sedangkan para raja adalah bintang-bintang. Bila matahari telah terbit, maka tidak satu bintang pun yang tampak. Untuk menganggap baik lagi atau istidraf, ada kalanya musyabbah ditampakkan dalam bentuk yang tidak mungkin secara lazimnya, seperti menyerupakan arang yang di dalamnya terdapat bara yang menyala dengan lautan misik yang dihadapkan kepada emas. Rujahan, yang dimaksud rujahan adalah untuk menyangka musyabbah lebih unggul dari musyabbah bih dalam wajah syabbahnya. Hal ini disebut juga dengan tasbih maqlub atau penyerupaan terbaik. Seperti kata syair di bawah ini. Wa badas sobahu ka'anna ghurrata wajhul khalifati hina yudhu, yang artinya telah tampak waktu subuh, kecermelangannya laksana muka khalifah ketika menerima pujian. Contoh, menyerupakan pipi. Contoh, menyerupakan pipi bunga mawar. Pipi seperti kembang mawar, wajah syabahnya ialah sama-sama menawan. Dalam kitab Jawahir al-Balaghah, bentuk ini ada kalanya yang pertama, keduanya bentuk mufrad yang mutlak atau tanpa muqayyid, yang seperti dau'uhu kasyamsi, yang artinya cahayanya seperti matahari. Yang kedua, keduanya muqayyad. Bentuk takyidnya bisa dengan idhofah, sifat, maf'ul bih, hal, dzaraf atau dengan lainnya, dan diisyaratkan dalam qayyid itu hendaknya mempunyai pengaruh dan kesan pada wajah syabah. As-sa'i bi ghairi ta'ilin karraqimi 'alal ma'i, yang artinya orang yang berusaha dengan hal yang tiada faedahnya seperti orang yang menulis di atas air. Yang ketiga, keduanya berbeda atau mukhtalifan, seperti tawaruhu kallu'lu'i al-mamdumi, yang artinya gigi depannya seperti mutiara yang dirangkai, atau contohnya yaitu al-ainuz zarqa'u kasanani, yang artinya mata yang berwarna biru itu seperti mata tombak. Dan selanjutnya menyerupakan mufrad dengan murakkab. Wa ka'anna muhmarrash syaqib fi idza tasawwaba aw tasa'ada a'lamu yaquti nusyir na'ala rimahim min zabarjadi, yang artinya seakan-akan bunga mawar itu ketika merunduk ke bawah dan menjulang ke atas karena ditiup angin seperti bendera yakut yang dibentangkan di ujung tombak batu zamrud atau zabarjad, atau seperti ucapan Al-Khansa yaitu awarru ablaju ta'tamnul hudatu bihi ka'annahu alamun fi ra'sihi narun, yang artinya orang yang putih bercahaya, para pemberi petunjuk mengikutinya seolah-olah ia sebuah bendera yang ada api di atasnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anis Fitria akan menjelaskan tentang pembagian tasbih dengan melihat wajah syabahnya. Yang pertama, tasbih dengan melihat wajah syabah dari sisi tarkib, dari sisi susunan dan tidaknya terbagi menjadi dua, yaitu ada tasbih tamsil dan tasbih ghairu tamsil. Tasbih tamsil yakni makana wajhu tashbih fihi suratan wasfan muntaza'atan min muta'addadin. Tasbih tamsil adalah tasbih yang wajah syabahnya berupa gambaran atau sifat yang diambil dari hal yang terbilang atau banyak. Seperti ucapan penyair, wa mal mar'u ila kasyahabi wa dawihi yuwafi tamam asyhari summa yaghibu. Tiadalah seorang itu kecuali seperti bulan dan cahayanya. Ia menempati sebulan penuh kemudian menghilang. Nah, pada bait di atas wajah syabahnya adalah cepatnya binasa atau sur'atul fana. Jadi di sini penyair mengambilnya itu jadi pergantian dari bulan purnama, dari bulan sabit menuju ke bulan purnama sampai bulan itu berkurang dan akhirnya lenyap, itu perubahan cahayanya sangat cepat. Jadi di sini wajah syabahnya itu berupa gambaran yang cukup banyak. Kemudian yang kedua ada tasbih ghairu tamsil. Tasbih ghairu tamsil yakni ma lam yakun wajhu tashbihi fihi suratan wasfan muntaza'atan min muta'addidin. Jadi tasbih ghairu tamsil adalah tasbih yang wajah syabahnya tidak berupa gambaran atau sifat yang diambil dari hal yang berbilang atau banyak. Kemudian yang kedua yaitu tasbih dengan melihat wajah syabah dari sisi disebutkan atau tidaknya. Ada tasbih mujmal wa tasbih mufassal. Tasbih mujmal yakni malam yudkaru wajhu tashbihi fihi. Jadi tasbih mujmal itu tasbih yang wajah syabahnya tidak disebutkan di dalam rangkaiannya atau di dalam kalimatnya, seperti an-nahwu fil kalami kal milhi fit ta'ami. Ilmu tata bahasa dalam perkataan adalah seperti garam dalam makanan. Kemudian yang kedua yaitu tasbih mufassal. Tasbih mufassal yakni ma dzukira fihi wajhu syabah, yaitu tasbih yang wajah syabahnya disebutkan dalam rangkaiannya. Seperti al-misal wa thuruhu fis safai wa admu'i kallali. Gusinya sang kekasih dan air mataku laksana mutiara di dalam beningnya. Jadi di sini syabahnya disebutkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembagian tasbih dengan melihat wajah syabah dari sisi jelas dan tidaknya terbagi menjadi dua, yaitu ada tasbih qarib wa tasbih gharib. Tasbih qarib yakni ma yantaqilu fihi ad-dahnu minal musyabbah ila musyabbah bih min ghairi ikhtiyajin ila siddati nadarin wa ta'ammulin liduhuri wajhihi bad'ain. Yakni tasbih yang mana berpindahnya hati dari musyabbah ke musyabbah bih dalam rangkaiannya tidak membutuhkan beratnya berpikir karena wajah syabahnya telah tampak jelas semula. Contohnya seperti yaitu menyerupakan pipi dengan bunga mawar dalam hal kemerah-merahannya. Jadi ini termasuk contoh gharib karena menyerupakan pipi dengan bunga mawar dari segi kemerah-merahannya itu bisa tampak jelas dilihat dengan mata kita secara langsung. Summa tasbih gharib yakni mahtaja fil intiqali minal musyabbah ila musyabbah bih ila fikrin wa diqatin nadarin li khata'in wajhihi fi badi'in ar-ra'i. Makna tasbih gharib yakni
Tasbih yang dalam berpindahnya hati dari musyabah ke musyabah bih ini membutuhkan pemikiran dan kehalusan pikiran, karena wajah syabahnya memang samar atau tidak nampak jelas. Al-misal wasyamsu kal mir'ati fi kafil asyala kama ra'aitaha badat fawqal jabali. Sang mentari itu bagaikan cermin yang berada di telapak tangan orang yang lumpuh, sebagaimana engkau melihatnya tampak di atas gunung. Jadi contoh di atas itu berupa cermin yang ada di telapak tangan orang yang lumpuh, sangat jauh dari angan-angan, di mana musyabah bih untuk dipindah ke hati tidak bisa segera dipahami karena langkanya musyabah bih. Jadi untuk yang tasbih gharib ini dia itu membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam. Kalau tasbih qarib dia bisa secara langsung terlihat. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan tentang tasbih dengan memperhatikan bilangan atau ta'adudnya. Nah, yang pertama tasbih malfuf. Tasbih malfuf ini maksudnya mengumpulkan musyabbah dengan musyabbah dan musyabbah bih dengan musyabbah bih. Nah, musyabbah itu adalah sesuatu yang diserupakan, sedangkan musyabbah bih itu penyerupanya. Ini bisa dilihat contohnya. Seakan-akan hati burung yang basah dan yang kering yang ada di sarangnya itu seperti anggur dan kurma busuk. Yang kedua, tasbih mafruk. Maksudnya mendatangkan musyabbah dan musyabbah bih, lalu musyabbah dan musyabbah bih lainnya. Ini contohnya. Semerbak harum wanita itu laksana minyak kasturi. Wajah-wajahnya itu laksana uang dinar dan jarinya yang lentik itu laksana dan kayu merah yang halus. Yang ketiga, tasbih taswiyah, yaitu apabila musyabbahnya banyak sedangkan musyabbah bihnya hanya satu. Jadi sesuatu yang diserupakan itu banyak. Rambut kekasih yang terurai jatuh ke pelipis dan keadaanku keduanya laksana malam. Itu contohnya. Yang keempat, tasbih jamak, yaitu apabila musyabbah bihnya itu banyak sedangkan musyabbah bihnya hanya satu. Contohnya, bila ia tersenyum, giginya yang nampak laksana mutiara yang terangai, atau laksana hujan es, atau laksana tumbuhan ikoh. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ini beberapa contoh dari Al-Quran, yaitu contoh tasbih dari Al-Quran. Saya contohkan satu ya, bisa dilihat sendiri. Seperti wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijadusat min fawqil ardi malaha min qaror. Artinya, dan perumpamaan kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk yang setelah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap atau tidak dapat tegak sedikit pun. Nah, ini perumpamaan kalimat yang buruk. Kalimat yang buruk ini menjadi musyabbah. Kemudian seperti itu menjadi adatu tasbih, kemudian pohon yang buruk itu menjadi musyabbah bi atau penyerupaannya. Kurang lebih seperti itu.